Ku ingin mendengar suaramu. Kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukuri Tuhan kembali merancangkan perancangan yang indah kepada kami di hari ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan beribadah di pagi hari ini. Kami menyerahkan pengajaran firman pada pagi hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ialah dengan dan Tuhan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur hari ini kembali Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kita. Kalau kemarin seharian sudah turun ya, tidak mungkin aktivitas kita sedikit terganggu, mungkin cucian kita pada kering ya, tapi puji Tuhan hari ini kembali Tuhan memberkati dengan cuaca yang baik, kita beribadah dan teristimewa. Tuhan memberkati dengan kesehatan kita semuanya sehingga kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul dan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah mataku tertuju padamu, ya. Mataku tertuju kepadamu. Yang didasari dari kitab Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika saya di GR-kan ya sama teman, ya. Ceritanya begini. Ketika kami jalan, kemudian saya menyampaikan kepada teman bahwa Mas, aku ditidur cewek ahli terus dia mau masuk. Terus dia tanya, cewek Cindy gitu ya. Saya jawab, kayak Mas ini guru dia, gitu, gambar kamu gambar cewek. Itu kan melihatnya, kalau kita melihat gambar rekaman itu seolah-olah kan gambar itu melihat kita
kita terus ya, memandangi kita ya, tadi kita jalan ya. Terus teman saya pemandangan GR, kayak monoe, jadi gambar itu selalu memandang kita terus ya. Walaupun kita jalan kemana, selama kita belum tertutup ya, seolah gambar itu atau orang itu yang mata yang ada pada diri orang itu melihat kita terus ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang mataku tertuju padamu ya. Nah, pandangan mata dari seseorang itu akan memiliki arti tersendiri bagi orang lain. Pandangan mata dari seseorang ya itu akan memiliki arti tersendiri pada orang lain yang merasa dipandang ya. Tadi yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini, pandangan mata itu bisa membuat orang takut. Betul ya saudara? Pandangan orang itu bisa melihat orang itu takut. Beberapa hari yang lalu di tempat kerja kami ya, ada seorang ibu membawa anak itu cukup nakal ya, karena laki-laki biasa ya, kalau nakal itu sudah luar biasa. Anak itu loncat turun dari kursi tunggu yang ada di tempat kami kerja. Kemudian partner kerja mengingatkan ya, adik tidak boleh nanti jatuh ya, adik tidak boleh nanti kursinya rusak ya, seperti itu. Beberapa kali diingatkan seperti itu, tetapi ternyata anaknya tetap bandel. Kemudian mungkin ibunya merasa tidak enak menyuruh anaknya untuk duduk diam, tenang ya, tetapi tetap saja namanya anak, mungkin anaknya nakal ya. Begitu ibunya mengambil anak itu, kalau tidak langsung anak itu dia saya sendiri gitu. Apa benar ini harian itu sampai saya benar itu ternyata takut saudara ya. Dari partner kerja saya yang mengingatkan, ayo dik, jangan loncat-loncat nanti jatuh, nanti kursinya rusak gitu ya. Tetap aja, tetapi begitu saya nggak ngomong, saya nggak melihat aja, saya pandangi ya tubuh yang mungkin akan menderit sedikit gitu ya. Anak ini takut, ya. Akhirnya duduk diam menurut gitu ya. Nah itu bapak ibu saudara ya. Jadi yang pertama itu, jadi pandangan mata itu bisa membuat orang takut, ya, membuat orang takut. Kemudian yang kedua, pandangan mata itu bisa membuat orang itu tidak senang, bisa membuat orang yang kita pandang itu melawan, ya, kemudian ya, dan beberapa kali terjadi ya, di mass media ya, dan sebagainya, tawuran itu ketika dilihat, ketika saling pandang ya, mereka seolah-olah menunjukkan bahwa mata yang memandang itu memberikan satu tantangan gitu ya. Nah itu ya, kalau zaman dulu sih enggak ya, karena saya masih kecil, masih remaja itu saling menyapa, saling memandang. Tapi sekarang beda ya, kondisi sekarang beda dengan yang dulu ya. Sekarang kalau kita saling memandang itu takut ya, seolah-olah ada lawan atau perlawanan ya terhadap yang dipandang itu ya. Nah itu terjadi pertentangan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pandangan mata itu bisa membuat orang tertarik, simpatik, pandangan mata ya. Kalau kita dulu masih muda dan mungkin juga sekarang yang kalau muda ini, begitu ada lawan jenis ya, biasanya ini antara lawan jenis ya, ketika saling pandang itu, pandangan pertama itu mungkin dalam hati itu berkecamuk pikiran-pikiran ini ya, wah, aku tidak dulu cewek ayu ya, saya tadi ya, cuma saya tadi gambar ya, wah, orang itu ganteng nih, dan sebagainya. Mungkin dari pandangan itu ada sesuatu yang menarik, kita akan tertarik dengan orang itu, ya, akhirnya PDKT dan lain sebagainya, ya, ada rasa simpati, ya, jadi tiga tadi ya, membuat bagaimana pandangan mata itu, ya, membuat orang takut, tidak senang, ya, kemudian merasa simpatik atau tertarik dengan pandangan kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan judul firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Apa maksud dan tujuan daripada matamu tertuju kepadamu ini? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memandang sesuatu hal, pasti kita memiliki maksud tertentu atas pandangan mata kita. Ketika kita berfokus kepada pandangan kita, mungkin ada sesuatu hal yang kita pandang. Ya. Tentunya ada tujuannya. Tidak mungkin kita memandang sesuatu hal tanpa ada tujuan. Berarti kalau ada tujuan pandangan kita, pandangan yang kosong. Berarti hati kita kosong, mudah dimasuki kuasa kegelapan. Ya, jadi hati-hati. Ya. Mataku tertuju padamu berarti Allah kita, mu besar. Ya, di sini ya. Berarti ada hal yang penting pada pribadi Allah sehingga pandangan kita fokus atau tertuju kepada Allah. Mataku tertuju padamu berarti ada hal yang penting pada pribadi Allah sehingga pandangan kita itu fokus atau tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Beberapa hal yang menyebabkan mata kita tertuju kepada Allah. Yang pertama bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Poin pertama, ya, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Sehingga sebagai juru selamat sudah wajar kita mengarahkan pandangan mata kita kepada Dia. Di dalam Yesaya 43 yang bagian kita baca tadi dari ayat 3a dan ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan, sebab Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ya, juru selamatmu. Kemudian ayat yang ke-10 sampai 11 di sana dikatakan juga, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah itu tidak akan ada lagi. Ya, ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bapak Saudara sekalian, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, ketika kita sudah percaya Allah kita sebagai Tuhan dan juru selamat kita, sudah sepatutnya sewajarnya arah pandang hidup kita, mata hati kita tujukan kepada Allah kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita akan arahkan kepada Allah kita. Ya. Juru selamat, juru berarti orang yang memiliki ataupun pribadi yang memiliki keahlian khusus. Juru, ya. Juru mudi berarti pribadi ataupun orang yang memiliki keahlian dalam mengemudikan, seperti kendaraan atau yang lainnya. Ya. Juru kunci, ya, mungkin orang yang memiliki kewenangan untuk menguasai kuasa atas suatu tempat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga juru makam, ya, juga orang yang memiliki kapasitas untuk bisa menangani pemakaman. Ya, tidak semua orang bisa, ya, menangani atau sebagai juru makam. Dan juga juru selamat. Ya, juru selamat artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang bisa menyelamatkan kita, ya. Contohnya ada lembaga tersendiri, ya, yang menjadi tim penyelamat. Kalau beberapa waktu yang lalu ada pesawat yang jatuh, kemudian kita juga melihat, mendengar banyak kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia ini. Ada banjir, ya, lautan longsor dan lain sebagainya. Ada tim Basarnas, ya, tim SAR, ya, yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pertolongan, bisa menyelamatkan korban, ya, supaya tidak meninggal dunia dan sebagainya. Jadi ada juru untuk dari memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, ya, untuk
melakukan tugas di bidangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, juru selamat kita Tuhan Yesus tidak hanya sebagai juru selamat duniawi. Tuhan kita sebagai juru selamat baik secara jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita. Fakta membuktikan, ya Bapak Ibu Saudara semuanya sudah mengalami ketika Bapak Ibu Saudara dari rumah berangkat ke gereja ini pasti berdoa, ya mohon keselamatan sampai di gereja dalam keadaan yang baik dan selamat. Ya, dan makanya kita semua sampai di tempat ini di ruangan ini dalam keadaan yang baik dan selamat. Itu membuktikan, ya bahwa secara jasmani kita diberkati sampai di tempat ini dengan baik dan selamat. Kemudian yang berikutnya bahwa Tuhan atau Kristus itu adalah penghubung, ya. Sebagai juru selamat, Kristus adalah penghubung kita kepada Allah. Kalau kita melihat sejarah yang lalu dalam firman Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya bagaimana seharusnya mereka berdua menikmati kehidupan dunia yang harus tidak menderita dan sebagainya, tetapi karena dosa yang dilakukan sehingga memutus komunikasi langsung, ya kepada Allah, sehingga mereka harus pergi dari Taman Eden, ya, untuk mengusahakan supaya kehidupan kalian di dunia penuh dengan penderitaan, penuh dengan hal yang luar biasa. Ya. Kemudian Kristus itu adalah penghubung kita kepada Allah. Kita akan lihat dari Yohanes 14 ayat 6. Apa yang dikatakan di sana ini bukan ayat yang untuk bagi kita sekalian. Yohanes 14 ayat yang 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi ini, ya faktanya Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus adalah penghubung kita. Ya. Kristus adalah guide kita, jembatan yang akan kita lalui untuk menuju Allah Bapa. Ya. Itu pengajaran yang kedua pada pagi hari ini, bahwa sebagai juru selamat, Kristus adalah penghubung kita kepada Allah setelah kita terputus oleh karena dosa-dosa Adam dan Hawa pada saat itu. Kita diberkati dengan Tuhan Yesus, ya, kemudian Dia menjadi penghubung kita kepada Allah Bapa Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan adalah juru selamat kita, dan Dia adalah juru selamat. Dia memberkati dengan keselamatan. Kemudian Kristus adalah penghubung. Dan yang berikutnya, setelah kita memegang teguh akan Tuhan Allah sebagai juru selamat kita, ya, kita jangan pernah berubah pandangan kita kepada pihak lain. Jangan pernah kita berhubungan dengan ilah-ilah lain. Ya. Kalau kita lihat dari Yosua 1 ayat 7, ya, ini juga ayat yang menjadi kita semuanya hafal, ya. Dari Yosua 1 ayat 7 di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Nah ini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Karena kita sudah memegang janji Tuhan. Kalau kita sudah meyakini keselamatan yang datang dari Allah, jangan pernah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak ujian cobaan yang mungkin datang kepada kita untuk mencobai kita, untuk memuliakan iman kita, untuk kita lari tidak setia kepada Allah yang sudah memberikan janji keselamatan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Yosua
ketika mau diberkati, ya, mau menjalankan perintah untuk masuk ke tanah Kanaan, bawa bangsa Israel ke sana, supaya tetap teguh, jangan takut, karena Allah menyertai. Dan jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, ya, karena di persimpangan itu banyak sekali kuda-kuda yang akan membelokkan iman kita. Tetapi Joshua memberikan kebenaran hidupnya. Setelah menemukan jalan keselamatan yang pasti, jangan pernah dan jangan coba-coba menyimpang. Tetapi namun demikian, dalam perjalanan hidup banyak orang yang percaya, yang tadinya sudah percaya kepada Allah, kemudian mencari jalan lain atau menjadi malah mengingkari imannya kepada Allah. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak hati-hati, ya, setelah kita memiliki Allah yang sudah pasti memberikan keselamatan itu, arahkan pandangan mata kita, pandangan mata hati kita hanya kepada Allah, jangan sampai kepada yang lain. Itu yang pertama, ya. Maka kita tuju kepada Allah, oleh karena Tuhan adalah juru selamat kita. Kemudian yang kedua, mataku tertuju kepadamu karena kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Apapun diri kita, apapun pendidikan kita, apapun jabatan kita, Tuhan tidak melihat itu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Ini yang membedakan Allah kita, ya. Dia berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bertanya, ya, silakan dijawab dalam hati saya. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara saat ini? Apa yang paling berharga dalam hidup saudara saat ini? Yang paling berharga dalam hidup saudara saat ini. Dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, ketika saya bertanya itu, mungkin banyak Pak Mulus. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya motor, saya punya anak-anak. Mungkin rumah yang paling berharga. Artinya rumah, di dalam rumah itu ada segala hal yang berharga bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sekarang ada mobil, ada motor, ada peralatan yang bagus dan sebagainya. Menurut kita itu yang paling berharga dalam hidup kita. Kemudian pekerjaan, Pak. Ya, mungkin ya yang paling berharga dalam pekerjaan. Apalagi saat ini, ya, kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa makan, saudara, ya. Mungkin kita mencuri, ya, mencuri itu juga bekerja, ya. Mencuri bekerja, ya, tetap bekerja itu, ya. Mencari makan dan lain sebagainya, harus bekerja. Pekerjaan, iya, ya. Kemudian yang berharga adalah hidup. Mengapa hidup juga berharga? Ya. Kalau hidup saya, ya, tidak sehat, badan saya sakit, hidup saya tidak enjoy, bagaimana kita bisa menikmati hidup itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap barang-barang itu? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan terhadap barang-barang yang menurut Bapak Ibu Saudara itu merupakan barang yang berharga dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya ini, ya, Bapak Ibu Saudara pasti akan memeliharanya, akan merawatnya, ya, membeli, ya, supaya tetap baik keadaannya. Kalau punya mobil, punya motor, kendaraan dan lain sebagainya, mungkin dirawat, diservis dan lain sebagainya. Pasti akan kita pelihara, pasti akan kita obeli dengan baik. Apa yang berharga yang kita miliki, tidak mungkin kita biarkan, ya, tidak mungkin kita punya motor, kita biarkan di tepi jalan, ya, biarkan kehujanan,
dan lain sebagainya ya. Tidak mungkin ya. Nah, saya ingat ya pada saat dulu masih kerja ada teman dari sudah almarhum ya. Beliau senang sekali pasang nomor itu ya. Dan tidak pernah punya tidak jarang sekali mendapatkan. Yang menjadi cita-cita beliau adalah tapi kalau saya akan pasang saya mendapatkan hadiah nomor itu ya, saya akan punya kendaraan. Saya akan beli kendaraan itu akan saya taruh di luar supaya kepanasan dan hujan selama 1 minggu. Ya, rasanya seperti itu. Tapi tidak pernah terwujud sampai beliau meninggal dunia. Dan itu yang kita miliki ya, kita akan merawat, kita akan berada itu akan menjadi semakin berharga, akan semakin tidak rusuh ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya 43 ayat ke-4 yang tadi kita baca di sana, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku, maka kita juga berharga. Apapun yang kita miliki, apapun diri kita, dikatakan bahwa engkau berada di mataku, yaitu lagu bagi Israel atau Yakub, ya, tetapi berlaku memang bagi kita semuanya. Mengapa, saudara ya? Nah, jawabannya dari diri kita masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memiliki barang yang berharga, kita boleh merawatnya. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah merasa bahwa hidup Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berharga? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah merasakan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara merasa tidak berharga? Mungkin keterpurukan dan kesepian yang kita alami ya, dalam perjalanan hidup yang disebabkan karena mungkin kita melakukan kesalahan. Mungkin kita melakukan kegagalan dalam tugas dan lain sebagainya, atau mungkin kita memiliki kekurangan dari diri kita. Kita memiliki kekurangan dari diri kita dibanding dengan orang-orang lain. Ketika kita melihat orang lain memiliki kelebihan seperti itu, memiliki kemampuan seperti itu, tapi kita merasa rendah diri, kita merasakan ada sesuatu yang kurang dari diri saya, kemudian minder. Dia merasa diri kita tidak berharga. Pernah nggak itu terjadi dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin ya, kita merasa ketika kita melakukan kesalahan, kita gagal melakukan tugas kita, mungkin kita bisa diliputi perasaan yang tidak enak, ya perasaan yang bagi diri kita merasakan tidak mampu dan lain sebagainya, sehingga merasa diri kita tidak berharga. Atau mungkin ketika kita melakukan kegagalan, orang lain yang mengatakan bahwa kita ini perlu, kenapa kita dilecehkan oleh orang lain. Mungkin kita pernah dihina oleh orang lain karena diri kita, oleh karena pribadi kita yang ada kekurangan dari diri kita. Bagaimana sudah perasaan seperti itu, mungkin kita mendekati sehingga kita merasa kurang berharga di dalam hidup kita. Kita kurang ada perhatian dari orang lain. Kita kemudian kita akan menyendiri dan kesepian. Ya, seperti itu. Kita perlu, kalau ada semacam perlu mundur sejenak. Kita merenungkan diri kita ya, untuk kita menata pola pikir kita supaya tidak seperti itu. Bagaimana? Ya. Jadi meskipun ada kekurangan dalam diri kita, supaya kita ini tidak terus
berada dalam kondisi yang minder dan sebagainya, kita perlu mundur sejenak ketika takut berada dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika anak saya gagal, anak saya naik kelas, mamanya bilang tidak apa-apa, kamu mundur selama, tapi Tuhan akan berkati engkau untuk melompat beberapa langkah ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dia pada saat naik sedih, teman-temannya naik dan sebagainya, mungkin ada yang menunjukkan dan sebagainya, tetapi ada pribadi yang menguatkan. Mungkin seperti itu. Mungkin juga ketika kita mengalami ujian itu, banyak saudara-saudara kita, teman kita yang menjauh kita, tapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa dekat kepada kita. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Itu jadi firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus akan memberikan godaan atas berbagai dosa. Ketika kita datang kepadanya, ketika kita merasa tidak berharga, ketika kita merasa diperdata oleh orang lain, ketika kita ada dalam pergumulan, kita malu, pada dan sebagainya, kita akan baca dari Matius 11 ayat 28 sampai ayat 32. Matius 11. Apa yang Tuhan katakan di sana? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan pekerjaan kepadamu. Pikulah aku yang kuasam dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kuasam itu enak dan beban itu ringan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa Tuhan itu luar biasanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berada dalam pergumulan. Tadi saya katakan mungkin teman, mungkin sahabat, mungkin saudara kita, ketika kita berada dalam puncak dekat dengan kita, tetapi ketika kita jatuh karena kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa dan lain sebagainya, kita ditinggalkan oleh saudara, sahabat dan teman kita. Tetapi ada pribadi yang luar biasa, yaitu Kristus. Marilah datang kepadaku. Siapa yang turun datang kepada Yesus? Bukan orang yang suci, tetapi yang berbeban berat, artinya memiliki pemikiran, memiliki pergumulan hidup yang berat. Tuhan mempersilahkan datang dalam lupa, dalam pertemuan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan menolong kita. Itu janjinya. Dan janji Tuhan itu adalah jalan. Itu akan Tuhan nyatakan. Ya, Bapak Saudara, kita jangan pernah takut. Kita jangan pernah merasa minder terus. Kalau kita merasa minder terus, kita akan stres, kita akan depresi. Jangan sampai itu terjadi dan dikatakan Tuhan. Kita punya Allah. Tuhan katakan bahwa kamu adalah berharga di mataku. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita sehat, kita kaya, miskin, Tuhan itu tetap memandang kita, kita berharga di matanya. Makanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, akan memberikan kemuliaan. Kita tidak tahu saat ini. Saya juga tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini apa. Yang membuat Bapak Ibu Saudara saat ini merasa sendiri, merasa tidak berharga, keluarga, saudara, atau teman, datang kepada Allah. Allah janjinya itu akan memberikan keberkatan kepada kita. Semuanya akan clear, masalah itu akan selesai. Selama kita datang kepada Allah. Ya, selama kita datang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti bahwa Tuhan Yesus itu menghargai, ya, Tuhan itu menghargai kita. Ya. Jadi apapun saat ini kondisi kita, Tuhan itu welcome, ya, silahkan untuk datang kepada Tuhan. Ya.
Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-7 ya, Lukas pasal 7 ayat 38 dan ayat yang 50. Saya baca di sana. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, kalau kita membaca dari yang pertama sampai dan menemukan di dalam diri Yesus yang mau menerima pertobatan itu, ya, dengan sikap menyembah, kemudian memberikan yang terbaik, meminyaki dengan minyak yang wangi yang mahal itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika orang-orang lain melihat Yesus berkawan dan mau menerima wanita berdosa, bagi orang lain mungkin dikucilkan wanita-wanita seperti itu, tetapi ini sudah begitu pun dengan diri kita, Bapak Ibu. Ketika kita jatuh dalam dosa, ya, ada pengajaran yang lalu dikatakan bahwa kita menjadi orang Kristen ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Allah, ya, belum menjadi jaminan kalau kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mengapa Bapak Ibu sudah sekali ini? Karena dosa itu datang mengambil kita, datang mengambil kita. Nah itu Bapak Ibu sudah sekali. Jadi ketika kita berada dalam lemah fisik, pikiran, beban kita, Yesus katakan, marilah datang kepadaku. Seperti perempuan ini, ya, Yesus katakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Itulah yang Tuhan berikan, jawaban yang Tuhan berikan kepada wanita itu, sehingga wanita itu merasa lega. Beban dosa yang dipikulnya selama ini seolah-olah melong, karena Tuhan mau mengampuni dosa-dosanya dan dia memberikan janji keselamatan itu kepada wanita berdosa ini. Itu Bapak-Ibu sekalian, kita boleh membenci dosa, tetapi jangan kita membenci orangnya. Kita jangan membenci orangnya, tetapi bencilah perbuatan yang menyebabkan dosa itu. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Tadi saya katakan kalau Tuhan Yesus benci sama orangnya, Yesus tidak akan memberikan kesempatan wanita itu datang kepadanya, tidak akan mengusirnya. Tetapi tidak demikian Tuhan Yesus. Luar biasa Allah kita seperti itu. Lemah lembut, penuh kasih, perhatian, dipeluk, digendong, dan dilus-elus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ada keselamatan dalam diri wanita ini. Oleh karena Yesus memberikan keselamatan dari iman. Itu yang kedua, Saudara. Kemudian yang terakhir, Bapak, Saudara. Mengapa mata kita tertuju kepadamu, kepada Tuhan? Karena kita menang atas godaan. Anak Tuhan harus menang, harus memenangi godaan yang datang dalam diri kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat dari Amsal 6. Amsal 6 ayat 27 dan 28. Saya akan bacakan. Amsal 6 ayat 27 dan 28. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Nah, ini satu peringatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Peringatan bagi kita. Jangan pernah kita bermain-main dengan bahaya. Jangan pernah kita bermain-main dengan dosa. Kalau kita membawa api masuk ke dalam baju kita, apa yang terjadi? Akan terbakar. Kalau kita berjalan di dalam bara api, ya, kalau kita lihat ada jatuh nanti arang, ya, arang kita bakar, ada maunya itu kita jalan, kaki kita pasti akan sakit, kaki kita mungkin akan luka dari sana. Itu gambarnya seperti itu.
supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, ya kita jangan bermain. Hindarilah dosa itu. Tadi di kelas sekolah minggu sangat jelas sekali bagaimana penjelasan ketika ada anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Itu sudah sekali, ya. Makanya tadi saya katakan mengapa orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa, karena godaan itu masih ada, karena pencobaan itu masih ada, dan dosa itu mendatangi kita. Itu yang menjadi, ya, bahwa mengapa orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa, karena itu tadi. Jangan bermain api atau bermain dengan dosa. Kalau kita sudah masuk bermain di sana, kalau kita bermain di sini sudah apa yang terjadi sudah, mungkin kita akan tidak akan kaya, bahkan ini bisa akan dari tahu jual mobil, jual motor, itu kondisi seperti ini sudah rumah dan sebagainya. Itu tidak oleh saya gereja Padre Tarasi dan dia seperti ini setelah jemaah dan muda pun menjual motor untuk menggaji karyawannya. Kasihan ya, orang gereja seperti itu saudara, sampai menjual motor itu. Kondisi komen luar biasa. Kemudian ada lagi teman yang menimpali. Oh, itu belum apa-apa, nggak apa. Dan dia itu sama Toyota menjual mobilnya untuk menggaji karyawannya. Ditambah-tambah itu ada. Ya memang jualannya itu. Untuk hidupi lagi dalam betul malah karyawannya menggaji ya. Ya seperti itu baik saudara. Itu saudara-saudara. Jadi jangan kita bermain-main. Nanti kita terbakar. Dan bermain dulu nanti kita terkusuk dulu. Ada nyanyiannya itu. Ya nyanyian lemur dulu. Lupa saya, sayangnya itu mengatakan dan bermain nanti terbakar api, jangan bermain dulu nanti kena durinya. Kalau sudah terbakar itu sakit, kena durinya juga sakit. Dan sampai kita sakit, jangan kita menjamah, mendekati waktu menjamah. Bara api dan juga duri. Tapi saudara sekalian, tempat saya juga dapat gambar WA Asia kali ini, Bapak Ibu pernah juga yang mendapatkannya. Ada seorang anak kecil di rumahnya, di pagar itu ada tali, ya. Kemudian mungkin anak kecil itu berusaha untuk mengambil tali itu atau bermain-main dan sebagainya. Karena dia pendek kecil dan pagar itu agak tinggi, dia punya akar. Dia memakai tong dari plastik yang air itu terbayar itu ya, ditunjukkan pas di pagar. Ya. Dalam posisi tidur berdiri ya, tidur kemudian naik. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia main dengan adiknya, usianya mungkin anaknya sudah 6 tahun, dia adiknya kecil 3 tahun. Nah, ketika bisa meraih tali itu, kemudian goyang, ya, kakinya goyang, ya, goyang itu, tong yang tadi dipakai untuk tapak lepas, berundung. Akhirnya tali itu kena lehernya. Apa yang terjadi saudara? Ini gini-gini toh, oh gitu nggak mau juga nggak bisa tentang tali itu. Akhirnya 3 tahun nggak tahu, dia cuma pegang-pegangin aja nggak ngerti ya. Gini-gini ya, puji Tuhan ya. Ada kakaknya yang gede melihat dia mau bilang udah kuat, nyamahin masih, apa. Nah, nggak tahu namanya. Udah tahu, wah lari langsung digendong, langsung digendong. Kita terjadi saudara. Apakah ini meninggal? Tidak. Ada pertolongan yaitu dari mamanya tadi, ya. Mamanya membunuh, tapi memiliki apa? Ayahnya itu, kayak orang gantung memiliki kaki sama keluarga memiliki gitu ya. Orang mampu kaki, ya. Main, ya. Hal yang bahaya bagi anak ini mungkin nggak bahaya, ya. Dengan apa namanya dia akal yang dia tunjukkan mungkin dia tidak tahu bahayanya seperti apa. Enak dia mau mengambil tali itu sama. Ketika kita mau berbuat dosa, ya
kita merasakan bahwa dosa itu enak. Betul Bapak Ibu Saudara? Dosa itu enak. Kalau dosa itu tidak enak, orang tidak akan melakukan dosa. Nah, itu punya di situ. Tetapi akibat dari dosa yang membuat kita enak sejenak, apa itu jadi saudara? Bahaya. Rohani kita, tadi mungkin rohani kita mati. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan menyambut perbuatan dosa. Kita jangan menyambangi dosa. Hindari. Dan mentang-mentang kita punya iman, jangan pernah kita menyombongkan rohani kita. Ya. Jangan pernah kita menyombongkan rohani kita. Kalau itu perbuatan itu menjurus ke dosa, langsung pergi. Jangan dikasih. Ya. Tadi kemarin ya, waktu kami puji Tuhan ada tiga di sandal. Nah, sandal ini cuma satu. Seringkali pakai kenalan kalau saya mau dia pergi, pakai kalau saya mau pergi dia terus sandal saya mau terus pakai sandal jepit. Kemarin juga saya pakai sandal jepit tempat saya dalam toko itu sama istri dia sandal dia beli sandal juga. Nah, istrinya mati-mati. Udah kita fokus beli sandal tol. Jangan lihat-lihat yang lain. Dan nopo pakai apa gitu ya. Takut kalau saya minta-minta mungkin dia berkata positif toh. Cukup untuk beli sandal gitu ya. Ojo, apalagi gede gitu. Nah, kalau saya tidak. Jadi saya beli sandal udah pulang ya. Mengapa? Karena corona ya. Covid ini kan kita tidak tahu dari mana ya. Ini dekat kita dan sebagainya, makanya enggak kita bisa pulang. Itu apa namanya beli yang sandal pulang. Kalau di sekitar itu dosa-dosa itu perbuatan dosa itu mengelilingi kita. Kalau kita enggak sadar, kalau kita enggak berusaha untuk menghindar, ya digocor dengan kita ya, melakukan ya rohani itu tapi suatu saat kita akan pergi akan terjatuh. Makanya hindari ya perbuatan yang marah kepada dosa. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tiga hal pada pagi hari ini bisa kami sampaikan ya. Mengapa maka kita tertuju pada Tuhan? Karena yang pertama bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Kemudian yang kedua bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga bahwa kita itu akan mengalami kemenangan atas dosa selama kita berserah berfokus total pada Allah kita. Ya, itu ya. Jadi kesimpulan kita pada siang hari ini bahwa hidup memang tidak mudah, banyak hal akan kita alami, entah itu menyenangkan atau tidak. Akan tetapi ketika mata kita tertuju kepada Allah, Tuhan yang akan bertindak atas kita. Amin. Ya Tuhan kita. Bapak di surga, kami kembali datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali Kau memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, untuk kami boleh memiliki mata hati yang senantiasa tertuju kepadamu, oleh karena kami memiliki keyakinan penuh bahwa Engkau adalah juru selamat kami, dan Engkau kepada kami sangat berharga di mata-Mu, dan Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa mengiringi langkah kami, sehingga kami akan menang melawan godaan dosa ini. Terima kasih, saat ini kami berdoa juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami seiman yang saat ini tunduk kepala. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan mereka apapun Tuhan, dan Engkau akan angkat segala pergumulan itu menjadi jalan keluar yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kembali kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak. Kami mengampun cara dosa kami, oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang hidup, kami mau menaikkan setiap doa ucapan syukur, permohonan serta pengharapan kami. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita.